Kelompok 6 Manajemen Operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai manajemen mutu. Berikut adalah profil kami. Pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu adalah aspek-aspek dari fungsi kebijakan keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka mencakupkan kebutuhan pelanggan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Seorang manajer proyek harus memasukkan dan mengadakan pelatihan manajemen kualitas. Hal-hal yang menyangkut kualitas yang dimaksud di atas adalah yang pertama produk, pelayanan, dan proses pelaksanaan. Yang kedua, proses manajemen proyek itu sendiri. Syarat penggunaan manajemen mutu. Ada beberapa bagian yang mana digunakan dalam manajemen kualitas. Dalam konteks konstruksi, beberapa akan dijelaskan. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi udah dicapai. Yang kedua, quality control. Quality control adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup monitoring, mengurangi penyimpangan atau perubahan yang tidak perlu, serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. Sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu memiliki definisi yaitu sebagai suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Di samping itu juga berguna sebagai suatu sistem manajemen untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran itu. Terdapat persyaratan umum yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi dalam sistem manajemen mutu. Yang pertama, menetapkan sistem manajemen mutu, mendokumentasikan sistem manajemen mutu, mengimplementasikan sistem manajemen mutu, dan yang terakhir memelihara sistem manajemen mutu. Keempat elemen ini harus selalu diperhatikan dan terus-menerus melakukan perbaikan guna keefektifannya. Adapun fungsi dari manajemen mutu dalam sistem manajemen mutu yaitu berupa POAJ. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Cara mengendalikan manajemen mutu. Yang pertama, sumber daya manusia, meningkatkan kinerja SDM, memerlukan pengelolaan yang sistematis dan terarah agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bersifat satu sama lain. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran terdiri dari yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah keadaan di mana manusia merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Kebutuhan tidak diciptakan oleh masyarakat atau pemasar, namun sudah ada dan terukir dalam hayati kondisi manusia. Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Yang kedua ada produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Pentingnya suatu produk fisik bukan terletak pada kepelikannya, tetapi pada jasa yang dapat diberikannya. Yang ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai adalah perkiraan pelanggan tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat ada pertukaran, transaksi, dan hubungan. Kebutuhan dan keinginan manusia serta nilai suatu produk bagi manusia tidak cukup untuk menjelaskan pemasaran. Pemasaran timbul saat orang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya dengan pertukaran. Pertukaran adalah salah satu cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya.
Yang kelima atau yang terakhir adalah pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta mau dan mampu untuk turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Pemasaran dan pemasar. Pemasaran adalah keinginan manusia dalam hubungannya dengan pasar. Pemasaran maksudnya bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi yang mungkin terjadi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang ketiga ada produksi. Menurut Suhardi 2001, untuk mempertahankan mutu produk pangan sesuai dengan yang diharapkan konsumen dan mampu bersaing secara global, maka mengacu secara umum dapat ditempuh upaya-upaya berikut ini, khususnya yang menyangkut hubungan antar penjamin mutu. Yang pertama, ada pengadaan bahan baku. Yang kedua, ada pengendalian produksi. Yang ketiga, ada pengemasan. Yang keempat, ada penyimpanan dan penanganan produk jadi. Yang kelima, ada pemeriksaan dan pengujian selama proses dan produk akhir. Yang keenam, ada keamanan dan tanggung jawab produk. Lalu ada keuangan. Manajemen keuangan adalah untuk memahami tentang apa yang terjadi di sekeliling kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis, juga menjelaskan berbagai fakta dan informasi. Lalu ada dimensi mutu, produk, dan jasa. Ada 6 dimensi spesifikasi mutu produk secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kinerja. Kinerja suatu produk harus dicantumkan pada labelnya, misalnya isi, berat, kekentalan, komposisi, lama hidup penggunaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada keistimewaan. Produk bermutu yang mempunyai keistimewaan khusus dibandingkan dengan produk lain. Lalu yang ketiga, ada kepercayaan dan waktu. Produk yang bermutu baik adalah produk yang mempunyai kinerja yang konsisten, baik dalam batas-batas perawatan normal. Lalu yang keempat, ada mudah dirawat dan diperbaiki. Produk bermutu baik harus memenuhi kemudahan untuk diperbaiki atau dirawat. Dimensi ini merupakan ukuran mudahnya dirawat, sehingga barang tersebut dapat beroperasi secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Najma tentang dimensi mutu produk dan jasa. Nomor 5, sifat khas atau sensori karakteristik. Untuk beberapa jenis produk mudah dikenali dari wanginya, bentuknya, rasanya, atau suaranya. Dimensi ini memberikan citra tersendiri pada produk tersebut. Nomor 6, penampilan dan citra etis. Dimensi lain dari produk yang bermutu adalah persepsi konsumen atas suatu produk. Selanjutnya, definisi mutu dalam barang dan jasa. Mendefinisikan mutu dalam barang dan jasa dapat kita lihat dalam karakteristik mutu di bidang jasa, yang dimana berbeda dengan produk yang cenderung lebih sulit disebabkan oleh subjektivitas para pelanggan jasa. Perbedaan antara mutu produk dan mutu jasa yaitu metode. Mutu jasa ditentukan oleh pelanggan dan pemberi jasa karena jasa diberikan secara langsung dari orang ke orang. Kedua, waktu. Jasa harus diberikan tepat waktu dan jasa digunakan atau dikonsumsi tepat pada saat jasa diberikan. Ketiga, pada jasa tidak bisa ditambal atau diperbaiki, sehingga standar jasa adalah baik sejak awal. Standar ini memang sulit tercapai, tapi harus selalu menjadi tujuan utama. Keempat, jasa lebih cenderung mirip proses daripada produk. Cara jasa sampai ke tempat tujuan lebih penting daripada apa jasanya. Kelima, staf senior pada jasa biasanya jauh dari pelanggan. Kebanyakan pelanggan tidak pernah memiliki akses kepada manajer senior. Keenam, keberhasilan produktivitas dalam jasa sulit diukur. Satu-satunya indikator prestasi yang penting dalam jasa adalah kepuasan pelanggan. Indikator lunak seperti kepedulian, kesopanan, perhatian, keramahan, dan suka membantu merupakan hal terpenting dalam pikiran pelanggan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Bila ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.